Acids and bases are two fundamental types of chemical compounds with distinct properties. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan masuk ke materi asam basa. Asam basa part 1, kita akan belajar tentang teori asam basa. Nah, teori asam basa itu apa sih? Teori asam basa itu adalah berbagai definisi asam dan basa menurut beberapa ahli. Nah, kalau di sini ada 3 ahli nih. Yang pertama adalah Arrhenius. Arrhenius itu apa? Kalau asam itu menurut Arrhenius, ya, kalau dia di dalam air dia melepaskan ion H+, ya. Jadi syarat asam syarat senyawa itu dikatakan asam di Arrhenius berarti dia harus punya H, ada H. Ya, jadi semua yang ada H itu menurut Arrhenius dia bisa dimasukkan ke dalam senyawa asam. Ya, terus basa. Basa itu kalau dia di dalam air dia akan melepaskan ion OH-. Berarti syaratnya ada OH-. Tuh. Terus selanjutnya Bronsted Lowry. Bronsted Lowry itu dikenal sebagai asam basa konjugasi. Ya. Di sini asam itu adalah donor H+. Kalau dia basa itu adalah aseptor H+. Berarti kalau yang namanya donor berarti dia harus punya H minimal 1, ya, harus punya H. Ya, jadi semua itu bisa jadi basa. Ya, tapi nggak semua bisa jadi asam. Logikanya, kalau misalkan H itu diibaratkan dengan uang, nggak semua orang bisa ngasih uang. Syaratnya apa? Orang bisa ngasih uang kalau dia punya uang. Tapi semua orang pasti bisa nerima uang. Even orang terkaya sekalipun, kalau dia dikasih uang, dia bisa. Dan dia mau, gitu kan ya. Ya, jadi syaratnya adalah dia bisa donor atau dia bisa ngasih uang kalau dia punya uang. Kalau dia bisa donor proton, kalau dia punya proton, dia punya H, gitu. Nah, di sini dikenal sebagai asam basa konjugasi. Nah, di sini kita akan kasih contoh dulu soal dari asam basa konjugasi. Ini adalah salah satu reaksi yang ada dalam tubuh, ya. Nah, contohnya H2CO3 plus H2O dia akan menghasilkan HCO3- plus H3O+. Nah, kalau di sini caranya, ini salah satu reaksi metabolisme ya dalam tubuh. Kalau di sini caranya kita pasangin dulu. Ya, kita pasangin yang serupa. Berarti yang serupa berarti ini sama-sama HCO, yang ini H sama O. Ingat prinsipnya, yang punya H lebih berarti dia bertindak sebagai asam. Pasangannya basa konjugasi. Berarti ini H2CO3 hanya 2, ini hanya 1. Berarti di sini asam, yang ini basa konjugasi. Ya. Di sini berarti yang ini asam, yang ini basa, yang ini asam konjugasi, gitu ya. Berarti kalau soalnya ditanya mana aja yang bersifat asam? Yang bersifat asam adalah H2CO3 dan H3O+. Kalau ditanya mana aja yang bersifat basa, berarti yang bersifat basa yang H2O dan HCO3, gitu ya. Selanjutnya Lewis. Lewis di sini asam itu dia kebalikan dari Bronsted Lowry. Asam itu di aseptor, ya. Basa itu donor. Jadi nggak semua di Lewis itu dia bisa jadi basa. Syaratnya apa? Dia harus punya minimal 1 Pb. Contohnya misalkan NH3 ketemu sama BF3. Ya. Ini golongan 5. Ya, langsung aja ini golongan ini dia golongan 1. Ya, di sini N-nya jadi atom pusat, kita buat aja ya. NH3 ketemu sama BF3. Dia punya 5 elektron valensi, berarti dia sisanya 2. Ketemu sama BF3. B itu dia golongan 3, F itu golongan 7. Jadi masing-masing dari F buat jadi 8 dia butuh 1, sama juga kayak H. Dia butuh 1. Ya, di sini F-nya ada 3. Nah, di sini B itu dia 3 ditambah dengan 1 donor, masing-masing dari F totalnya ada 6. Jadi dia masih kurang untuk mencapai kestabilan. Maka di sini N mendonorkan ke B, ya. N mendonorkan ke B, makanya dia jadi gini ya. Nah, ya begini, jadi nempel dia sama B. Masih ingat kan di materi ikatan dia masuknya ke ikatan kovalen koordinasi. Nah, di sini ada koordinasi. Nah, berarti yang bertindak sebagai asam siapa? Yang bertindak sebagai basa siapa? Yang bertindak asam adalah yang, ingat, asam itu dia menerima, berarti yang menerima BF3 ini adalah asam. Terus yang basanya yang donor ini adalah basa. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.